13 bulan jabat Panglima TNI, ini yang akan dilakukan Andika Perkasa. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Abdul Haris Al-Masyari meyakini Jenderal Andika Perkasa mampu membawa TNI menjadi institusi yang lebih profesional. Meskipun dengan masa jabatan sebagai Panglima TNI hanya 13 bulan sebelum memasuki masa pensiun, saya yakin Pak Andika Perkasa dalam masa yang 1 tahun 1 bulan ini, dia akan mampu untuk membawa TNI menjadi lebih profesional, ungkap Haris melalui keterangan yang diterima Minggu 7 November 2021. Politisi PKS ini meminta agar Panglima TNI ke depan dapat menjaga kedaulatan negara, baik yang bersifat operasi militer atau operasi militer selain perang, seperti penanganan pandemi COVID-19. PR yang pertama menyangkut profesionalitas, kedua tingkat kesejahteraan prajurit TNI, ketiga juga saya kira modernisasi alutsista TNI juga sangat diperlukan. Selain itu, menurut Haris juga perlunya peningkatan untuk kerjasama dengan militer-militer negara lain dalam rangka meningkatkan skill, wawasan, dan juga persahabatan dengan negara lain. Seperti diketahui, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan verifikasi faktual ke kediaman calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di kawasan Patal Senayan, Jakarta Selatan Minggu 7 November 2021. Verifikasi faktual ini merupakan rangkaian terhadap calon Panglima TNI pilihan Presiden Jokowi itu. Sebelumnya, Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mauti Hafid menyampaikan persetujuan atas penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi. Persetujuan yang diberikan setelah Komisi Bidang Pertahanan itu menggelar RDPU dengan Jenderal Andika Perkasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Sabtu 6 November 2021. Di lain itu, Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin angkat bicara setelah Jenderal TNI Andika Perkasa yang disetujui menjadi Panglima TNI oleh Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat pada Sabtu 6 November 2021. Amiruddin mengharapkan Jenderal Andika Perkasa mendukung penyelidikan dan penyidikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat. Panglima TNI yang baru perlu menunjukkan dukungan untuk upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan peristiwa-peristiwa yang diduga melanggar HAM yang berat, ungkap Amiruddin melalui keterangan tertulis di Jakarta Sabtu 6 November 2021. Sebelumnya, Amiruddin juga mendorong Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat melakukan pendalaman kepada Jenderal Andika Perkasa, sekaligus meminta komitmennya dalam mengatasi konflik bersenjata di Papua. Amiruddin berharap dalam mengatasi konflik bersenjata di Papua jangan sampai menimbulkan permasalahan pelanggaran HAM. Kemudian diharapkan pula ada tenggang waktu penyelesaian kasus itu dari calon Panglima TNI agar konflik Papua tidak semakin berlarut-larut. Jenderal Andika Perkasa telah disetujui Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Tjahjanto. Persetujuan itu diberikan setelah Komisi Bidang Pertahanan itu melakukan uji kelayakan dan kepatutan selama kurang lebih 3 jam di gedung DPR Senayan Sabtu 6 November 2021. Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Mauti Hafid menyampaikan persetujuan tersebut dalam rapat dengar pendapat umum. Dalam RDPU itu, Jenderal Andika Perkasa pun menyampaikan terima kasih atas keputusan tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, ungkap Jenderal Andika Perkasa Sabtu 6 November 2021.
Di lain itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko membeberkan tradisi mengenai rotasi matra dalam proses pergantian Panglima TNI. Muldoko menjelaskan aturan rotasi pergantian Panglima TNI tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 13 ayat 4 Undang-Undang TNI berbunyi, jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Namun demikian, kata Muldoko, istilah dapat dalam undang-undang tersebut tidak serta-merta harus melalui pergantian satu persatu. Menurutnya, hal tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Istilah dapat di dalam undang-undang itu tidak berarti harus, dapat bisa disesuaikan dengan kebutuhan, ungkap Muldoko kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 5 November 2021. Muldoko menyampaikan demikian menjawab kritikan sejumlah pihak yang menyebut penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai penegasan dominasi matra darat di tubuh TNI. Lebih lanjut, Muldoko menjelaskan secara tradisi yang sebenarnya berjalan dalam rotasi jabatan Panglima TNI. Menurutnya, tradisi yang dimaksud bukan dari matra darat, kemudian berganti matra laut, lalu matra udara. Walau begitu, kata Muldoko, tradisi tersebut tidak serta-merta bersifat permanen, sebab ada pertimbangan dan kalkulasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tradisi itu tidak juga bersifat permanen, jadi semuanya ada kalkulasi-kalkulasi yang matang dan dipikirkan Presiden bagaimana menata organisasi ini agar terjadi sebuah regenerasi yang semakin mantap ke depan. Muldoko menambahkan, pada dasarnya setiap kepala staf baik darat, laut maupun udara angkatan sebetulnya selalu siap jika ditunjuk menjadi Panglima TNI. Kebetulan Pak Andika Perkasa, kepala staf yang senior, itu bisa pertimbangannya senioritas. Seperti diketahui, Presiden Jokowi menunjuk KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Nama Andika diajukan Presiden Jokowi ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu 3 November 2021.